Assalamualaikum, selamat datang lagi di Dapur Adiga. Kali ini kita akan membuat churros. Ini churros dengan hot coklat ya. Insya Allah rasanya benar-benar enak. Nih kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Churros ini insya Allah garing di luar tapi lembut di dalam, dan juga bukan tipe churros yang keras gitu ya. Untuk saus coklatnya, dia tipe yang lumer di mulut ketika dimakan, ada sedikit rasa dark tapi tipis, dan juga manisnya yang benar-benar pas. Ini bisa dicoba karena harganya relatif murah. Mari memasak. Pertama kita siapkan bahan untuk sausnya ya, 50 gram dark coklat, saya menggunakan merek Colata. Kemudian ditambah dengan 20 gram gula pasir, ditambah 125 ml susu UHT cair, saya menggunakan merek Ultramilk ya. Kemudian kita siapkan dulu 15 ml air dan 5 gram maizena, kita aduk dulu ya. Nanti ini kita campurkan ketika adonan hampir mendidih. Selanjutnya panaskan coklat dan susu. Ini diaduk terus biar tidak gosong. Ini cukup dilarutkan sampai coklatnya larut aja ya, jadi tidak perlu sampai mendidih. Ketika dirasa sudah panas, masukkan larutan maizena tadi pelan-pelan. Nah ini harus langsung diaduk terus karena dia cepat mengental ya teman-teman. Ini ya diaduk sampai dia meletup-letup seperti ini, tandanya sudah matang. Kemudian kita pindahkan ke wadah dan sisihkan lebih dahulu sampai agak hangat. Langkah selanjutnya kita siapkan bahan untuk adonan, 160 ml air putih, kemudian ditambah 25 gram gula pasir dan 60 gram unsalted butter ya. Ini bisa menggunakan merek apapun. Ini dipanaskan dulu sampai butternya benar-benar mencair. Jangan lupa pakainya yang unsalted ya teman-teman. Setelah mencair, kecilkan api sampai volume yang benar-benar paling kecil. Kemudian masukkan 120 gram tepung terigu. Ini pakai terigu serbaguna ya, jadi bisa menggunakan merek apapun. Aduk terus sampai tepungnya itu tidak ada yang masih putih gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar tercampur rata. Dan ini lumayan lama ya, kurang lebih mungkin butuh 3-5 menit. Setelah tercampur rata, kita sisihkan. Kita tunggu adonan ini sampai benar-benar dingin teman-teman, karena setelah ini akan dicampuri telur, takutnya nanti telurnya jadi matang. Nah ini setelah dingin, kita siapkan 2 butir telur, kita campurkan pelan-pelan sedikit-sedikit saja. Ini kita harus siap tenaga ya teman-teman, karena ketika mengadon rasanya seperti nge-gym. Jadi lumayan capek di lengan. Boleh menggunakan mixer kalau teman-teman punya mixer, tapi ini saya pengennya diaduk seperti biasa karena saya nggak mau nyuci mixer karena ribet. Jadi ini kita aduk terus, telurnya tadi 2 tahap, kita aduk sampai seperti ini ya teman-teman. Nah ketika ditarik dia bisa membentuk huruf V, jadi dia terputus pelan-pelan. Nah seperti ini, seperti huruf V yang teman-teman bisa dibayangkan ya. Nah ini tandanya adonan sudah siap. Kemudian kita siapkan plastik segitiga ya. Ini adonan nanti kita masukkan ke sini. Ini caranya ya teman-teman. Kita pindah pelan-pelan sampai semua adonan masuk. Ini saya menggunakan plastik ukuran yang besar ya. Bisa dibeli di toko bahan roti. Banyak kok yang jual dan harganya juga murah. Setelah dimasukkan semuanya, kemudian ini nanti kita lapis. Jadi kita pakai 2 plastik ya teman-teman setelah ini. Nah ini kita tata dulu. Nih ya hasilnya. Kemudian kita siapkan plastik kedua. Nah ini nanti kita gunting ujungnya seperti ini. Dan ini saya menggunakan cetakan churros, harganya sebenarnya relatif murah, 3.000 paling di toko orange. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang ujungnya lebih menutup lagi juga boleh, biar hasil churrosnya itu teksturnya lebih terlihat. Nah ini ya teman-teman caranya, kita letakkan di paling ujung, kemudian adonan di plastik pertama tadi kita masukkan, jadi nanti lebih mudah teman-teman. Nah seperti ini ya, kita gunting dulu, kita masukkan ke dalam
Gampang ya teman-teman ya, insya Allah bisa dipraktekkan di rumah ya. Ini sudah siap untuk dicetak. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak. Ini apinya cenderung sedang saja. Langsung saja kita masukkan ke dalam minyak ketika minyaknya sudah panas. Nah, dicetak sesuai selera ya, berapa panjangnya bisa dikira-kira. Kenapa langsung dimasukkan ke minyak, tidak dicetak dulu? Karena adonan ini teksturnya lengket ya teman-teman. Kalau teman-teman mencetak itu biasanya harus diberi tatakan kertas roti atau kertas kue, yang kemudian ketika gorengnya mungkin tidak langsung, dia kertas kuenya itu ikut digoreng ke dalam minyaknya. Karena ini mau langsung saya makan, jadi saya menggunakan cara yang seperti ini. Goreng sampai, nah ini ya, warnanya benar-benar coklat. Maaf ya karena kecipratan panas minyak. Kita tiriskan dan kita taruh di wadah yang sudah disiapkan. Nah, kita taruh ya. Cantik ya, udah kayak churros-churros di cafe ya. Kemudian untuk sisa adonan tadi ini bisa disimpan ya teman-teman. Jadi nanti ketika mau makan tinggal goreng. Ini kita cetak, kita taruh di alas, bebas teman-teman mau taruh dimanapun. Kira-kira ukurannya sama. Kemudian kita simpan dulu di dalam kulkas. Langkah pertama itu. Setelah disimpan di dalam kulkas, dia belum benar-benar keras teman-teman. Nanti selanjutnya kita masukkan ke freezer kurang lebih ya 15 menit. Setelah dirasa keras di freezer, kita pindah lagi ke kulkas. Nah, ini hasilnya yang di frozen ya teman-teman, walaupun tidak sepenuhnya di freezer ya. Jadi ini hasilnya nanti ketika mau dimakan tinggal digoreng. Ini bisa jadi alternatif untuk jualan juga ya teman-teman. Nah, selamat mencoba teman-teman. Kira-kira kalian semua pengen dibikin masakan apa lagi ya? Silahkan komen, insya Allah selama saya bisa saya akan buatkan videonya. Terima kasih, Assalamualaikum.